Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maya Kristina. Saya dari kelas PL3B NRP 10190400036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sanitary landfill yang mencakup tentang definisi, komponen, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Simak terus ya. Definisi sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem pengolahan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi yang cekung, lalu memadatkannya dan menimbunnya dengan tanah. Lalu untuk lokasi yang digunakan dalam sanitary landfill tersebut diletakkan jauh dari pemukiman penduduk, dikarenakan hal tersebut supaya menghindari masalah sosial yang ditimbulkan dari bau tak sedap akibat pembusukan sampah dari sanitary landfill tersebut. Lalu, yang kedua adalah peletakan lokasi yang jauh juga dilakukan supaya bibit penyakit yang ada di sanitary landfill tersebut tidak merambah ke masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat tetap hidup sehat. Berikut ini merupakan poin penting dalam sanitary landfill. Yang pertama adalah sampah dikumpulkan di suatu tempat yang cekung, lalu diratakan. Setelah diratakan, ditimbun menggunakan campuran tanah dan pasir. Yang kedua adalah hingga saat ini sistem sanitary landfill ini dinilai sangat ekonomis dan memiliki dampak lingkungan yang terendah. Yang ketiga adalah sistem sanitary landfill ini jika dikelola dengan baik akan merubah space yang sebelumnya tidak berguna akan menjadi suatu space yang menarik, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jika sistem sanitary landfill ini tidak diolah dengan baik, pastinya akan menimbulkan dampak buruk. Salah satunya adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Dan berikutnya adalah klasifikasi sanitary landfill. Klasifikasi sanitary landfill ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah klasifikasi sanitary landfill untuk sampah yang ada di perkotaan. Yang kedua adalah sanitary landfill untuk sampah yang telah diperkecil ukurannya. Hal tersebut bertujuan untuk yang pertama, supaya tidak memerlukan penutupan setiap hari. Yang kedua adalah mengurangi adanya tikus, lalat, dan bau yang tak sedap. Dan yang ketiga adalah mengurangi jumlah tanah sebagai penutup atau tanah yang digunakan sebagai uruk. Dan yang keempat adalah pastinya memerlukan fasilitas untuk memperkecil ukuran sampah tersebut. Nah, macam yang ketiga adalah sanitary landfill untuk satu jenis sampah atau disebut sebagai monofilis. Monofilis ini dari abu sisa pembakaran atau limbah industri, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah syarat-syarat lokasi sanitary landfill. Yang pertama adalah batasan lokasi. Apabila sanitary landfill tersebut tidak dibatasi dengan baik, maka bau yang ditimbulkan dari sanitary landfill tersebut dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu juga, jika tidak dibatasi, maka sampah tersebut akan menumpuk, lalu akan menyebar dan merambah ke lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua adalah ketersediaan lahan yang cukup luas. Apabila lahan yang digunakan dalam sanitary landfill tersebut sangat sempit atau sangat kecil, maka sanitary landfill tersebut tidak dapat menampung sampah masyarakat dengan baik. Lalu yang ketiga adalah kondisi tanah dan topografi. Yang keempat adalah kondisi klimatologi atau kondisi iklim. Yang kelima adalah hidrologi air permukaan. Yang keenam adalah kondisi geologi dan hidrologi. Yang ketujuh adalah kondisi lingkungan lokal. Dan yang berikutnya adalah apa saja elemen-elemen yang ada pada sanitary landfill. Elemen-elemen yang ada pada sanitary landfill terdiri dari 5 jenis atau 5 macam. Yang pertama ada lining system. Lining system ini merupakan bagian terbawah dari sanitary landfill. Biasanya terbuat dari campuran tanah dan beberapa komponen-komponen pembentuk beton. Campuran tersebut bertujuan agar cairan dari pembusukan sampah tidak akan merembes ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Dan yang kedua, ada leachate collection system. Leachate collection system ini disebut sebagai air lindi. Air lindi adalah cairan yang ditimbulkan dari pembusukan sampah
sampah dan sudah terkontaminasi oleh bakteri maupun bahan-bahan kimia. Oleh karena itu tidak boleh sampai merembes ke dalam tanah. Selain lining system, di bagian bawah di atasnya juga akan dibentuk leachate collection system. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan lindi agar tidak mengenang dan supaya tidak merembes ke dalam tanah. Dan yang ketiga, ada cover or cap system, di mana tujuannya untuk mengurangi air yang ada pada timbunan sampah. Misalkan adanya air hujan. Hal tersebut bertujuan supaya air lindi yang dihasilkan dalam tumpukan sampah tersebut tidak semakin banyak, sehingga tidak dapat menyemari air tanah yang ada di bawahnya sanitary landfill tersebut. Dan yang keempat, ada sistem ventilasi, di mana sistem ventilasi ini sangat penting dalam sanitary landfill. Pembusukan sampah akan menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tersebut tanpa bisa disalurkan akan berisiko menimbulkan ledakan. Hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, sanitary landfill juga membutuhkan ruang yang kosong. Dalam arti ruang yang tidak pengap. Hal tersebut menghindari terjadinya ledakan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sistem monitor, di mana fungsinya untuk mengawasi dan memberi peringatan dini jika terjadi kebocoran dalam sistem yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sanitary landfill. Untuk kelebihan sanitary landfill terdiri dari 3 macam yang saya sebutkan. Yang pertama adalah sanitary landfill dapat menampung berbagai jenis sampah. Yang kedua, sanitary landfill dapat diubah menjadi penghasil energi listrik, di mana sanitary landfill itu menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar penggerak turbin. Yang ketiga adalah pengolahan sanitary landfill ini hanya memerlukan lahan yang luas dan jauh dari pemukiman penduduk. Dan lalu kelemahannya adalah, saya juga menyebutkan 3. Yang pertama adalah gas metana yang dihasilkan dalam sanitary landfill ini jika tidak dialirkan maka akan menimbulkan ledakan. Yang kedua adalah membutuhkan lahan yang luas jika sanitary landfill dibangun di daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan itu sangat padat penduduknya. Hal tersebut sangat sulit jika membangun sanitary landfill di daerah perkotaan. Dan yang ketiga adalah membutuhkan biaya yang sangat mahal, di mana sanitary landfill ini juga membutuhkan tanah yang luas dan beberapa peralatan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada pada lingkungan masyarakat. Lalu, apa saja jenis sanitary landfill? Jenis sanitary landfill jika dibedakan atas metode atau cara meletakkan sampah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada metode lembah. Metode lembah ini diterapkan pada lahan yang berbentuk cekungan seperti tebing maupun jurang atau bekas galian tambang lainnya. Sampah disebarkan dan dipadatkan oleh gilasan bulldozer lalu ditutupi dengan tanah. Yang kedua adalah metode trench, di mana pada lahan yang permukaan air tanahnya dangkal relatif dalam, lahan dikupas kemudian dilapisi geomembran atau tanah liat yang rendah permeabilitasnya. Lalu sampah disebarkan dan dipadatkan dengan bulldozer. Tanah kupasan tersebut dapat digunakan sebagai tanah uruk. Dan yang terakhir ada metode area, di mana metode area ini diterapkan pada lahan yang relatif datar dan permukaan air tanah dangkal relatif tinggi. Artinya, jarak dari permukaan tanah ke permukaan air tanah dangkal tersebut hanya 2-3 meter saja. Sampah dihamparkan di permukaan lahan lalu dipadatkan dengan cara digilas oleh bulldozer lalu ditutup dengan tanah penutup setiap hari.